Dewa medis terkuat. Bab 705. Jika memang begitu, bagus sekali. Kami akan segera kembali dan melapor. Selain itu, kami akan menunggu Tuan Xiao pergi ke kuil Dewa Perang. Pergi. Bawa dia keluar, jangan biarkan dia mengotori pelipisku. Ya, setelah apa yang terjadi sebelumnya, mereka tidak berani bicara omong kosong lagi. Setelah meninggalkan kuil dominan, para master kecil lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Dua master besar, apakah kita akan kembali seperti ini? Penguasa perang memerintahkan kita untuk membawa Xiao Chen kembali. Jika kita kembali dengan tangan kosong, kita tidak tahu apakah Xiao Chen akan pergi ke kuil Dewa Perang nanti. Jika penguasa perang menyalahkan kita saat itu, kita tidak akan mampu menanggungnya. Kalau dia tidak pergi, paling-paling kita hanya akan menerima hukuman kecil. Dewa Perang sangat tanggap dan tahu bahwa Xiao Chen mampu membunuh 13 guru besar. Dia pasti tidak akan terlalu marah pada kita. Tapi Xiao Chen akan sengsara. Bagaimanapun, jika dia pergi ke sana, Istana Dewa Perang penuh dengan bakat tersembunyi dan banyak sekali master, ditambah lagi Dewa Perang yang bertanggung jawab. Dia, Xiao Chen, tidak akan dapat menimbulkan gelombang besar saat itu. Jadi begitulah adanya. Tuan Besar benar-benar sangat pintar. Tidak peduli seberapa sombong dan lancangnya Xiao Chen, ketika dia bertemu dengan Tuan Besar, dia tidak akan berarti apa-apa. Hehehe, pada saat itu, misi kita dapat diselesaikan dengan mudah. Semua orang tersenyum sinis, dan keangkuhan tampak jelas di mata mereka. Di dalam kuil, setelah semua orang pergi, Kisah segera mendatangi Xiao Chen dan mengerutkan kening. Tuanku, mereka datang ke sini dengan niat jahat. Jika Anda pergi ke sana, saya khawatir Anda akan menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Xiao Chen mengusap pelipisnya, matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Aku tahu. Sebenarnya, setelah retret ini, aku akan mencari guruku terlebih dahulu. Tapi aku tidak menyangka seseorang dari kuil Dewa Perang akan datang. Aku juga bisa mengabaikan orang-orang dari kuil Dewa Perang. Tapi, jika aku mengabaikan mereka, begitu aku pergi, siapa tahu kapan mereka akan datang untuk berurusan denganmu. Jadi, aku harus menyelesaikan kekhawatiran ini, apapun yang terjadi. Kisah tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi malu di wajahnya. Maaf. Tuan, kamilah yang menghalangi Anda. Xiao Chen tersenyum. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Kita semua adalah keluarga, jadi kita harus saling mendukung dan maju bersama. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa sampai ke titik ini, kan? Aku telah menerima kebaikan dari tuanku dan semua orang, dan sekarang, tentu saja, aku harus membalasnya kepada semua orang. Pergilah dan buat pengaturan. Besok, kita akan berangkat ke Dadu. Ya. Suatu hari kemudian, Xiao Chen memimpin anak buahnya dalam perjalanan mereka. Dia hanya membawa Kisah, Xiao Zi, dan beberapa pengikut di tingkat Kaisar Dewa. Semua master masih harus tinggal di galaksi Vega dan menunggu. Meskipun ada beberapa galaksi yang mengelilingi dan melindunginya, tetap saja perlu ada seseorang yang bertanggung jawab di sini. Memanfaatkan waktu ini, Xiao Chen meminta mereka untuk berlatih dengan cepat dan meningkatkan kultivasi mereka. Sebelumnya, 200 juta master pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran di galaksi Aolang. Baik dalam hal pengalaman tempur maupun persepsi seni bela diri, mereka telah meningkat pesat. Saat ini, mereka memiliki cukup banyak kesempatan untuk mencerna pengalaman seni bela diri ini. Seperti Yun Li, setelah menjadi guru alter, ia dengan cepat menyerap kekuatan iman para biksu alter dan berlatih siang dan malam. Energi ungu Hongmeng dalam tubuhnya meningkat setiap hari. Dengan cara ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk dipromosikan ke posisi Tuan Besar. Dan Jia Luo, Yuan Hongdu, Cheng Lingyun, Tian Yu, dan orang-orang kuat lainnya di alam Tuan Kecil juga terus meningkat kekuatannya. Adapun Dongfang Senjian, Suanyuan Sitian, dan yang lainnya yang keluar dari bumi, mereka semua telah berkultivasi ke tahap akhir Kaisar Ilahi. Xiao Chen juga menanamkan Hongmeng Purple Ki di tubuh mereka, termasuk para tetua kuil dominasi. Selama Anda mulai berhubungan dengan dan mempraktikkan Hongmeng Purple Ki, akan ada harapan besar untuk memasuki ranah dominasi. Selama Xiao Chen bisa bertahan dan memberi Vega sedikit waktu, maka di masa depan, Vega akan mampu berkembang cukup untuk tidak takut pada kuil Dewa Perang. Tidak takut pada galaksi di sekitarnya. Kapal perang spiritual kelas dominasi yang besar menembus kehampaan dan tiba di Dadu dengan kecepatan tercepat. Dadu terletak di pusat Bima Sakti. Ada banyak planet dan orang-orang hebat di sini.
Dibandingkan dengan bagian luar Bima Sakti, ada lebih banyak Master Super di sini. Bahkan, ibu kota tempat manapun memiliki bakat paling terkonsentrasi. Di luar sana, Kaisar Dewa jarang, tetapi di sini, mereka banyak sekali. Meskipun alam dominasi tidak ada di mana-mana, masih ada angka 2 digit di suatu area. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di alam dominasi kecil, ada juga Master Super di antara mereka, yang kuat di alam dominasi besar. Ketika Xiao Zi baru saja datang ke sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wow, tempat ini sangat indah. Tempat ini benar-benar indah. Sekalipun ia telah melihat tempat-tempat menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya bersama ayahnya, ketika ia tiba di pusat Bima Sakti, ia menyadari bahwa semua tempat yang pernah dilihatnya sebelumnya hanyalah sampah. Perbedaan ini mungkin setara dengan perbedaan antara Yanjing dan kota kabupaten kecil di bumi. Tidak peduli seberapa baik kota kabupaten kecil dibangun, ia tidak akan sejahtera seperti sudut terpencil Yanjing. Xiao Chen menepuk kepala kecil Xiao Zi dan tersenyum acuh tak acuh. Gadis bodoh, pusat Bima Sakti, bagaimana mungkin tidak indah? Ayah, bisakah kita membangun planet di sini di masa depan? Tempat ini sangat indah. Aku ingin tinggal di sini. Baiklah. Selama Dewa Perang itu tidak merepotkanku, ayahmu, aku tidak apa-apa untuk tetap tinggal di sini. Hehe, jangan takut. Ayah, kamu pasti bisa mengalahkan Dewa Perang itu, kan? Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum. Mengapa kamu berkata begitu? Xiao Zi tersenyum licik dan berkata, jangan kira aku tidak tahu. Setelah kau membunuh ke-13 guru besar itu, kau telah berlatih selama berhari-hari dan kekuatanmu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kekuatanmu sebelumnya sudah berada di tingkat guru besar. Dengan terobosan lain, kekuatanmu seharusnya telah mencapai tingkat Dewa Perang 10 arah, kan? Bagaimana kamu tahu hal itu? Xiao Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya, sementara Xiao Zi berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jangan lupa, aku ini putri kandungmu. Aku satu-satunya orang di dunia ini yang paling spesial bagimu. Setiap kali kau meningkatkan kekuatanmu, garis keturunanku akan dibersihkan, dan kekuatanku akan otomatis meningkat. 2 hari yang lalu, aku tiba-tiba naik pangkat menjadi Kaisar Dewa. Hehehe. Apa kau ingin aku mengatakan lebih banyak? Jangan terlalu khawatir tentang pembaruan. Saat ini saya sedang menulis kerangkanya. Buku ini masih relatif stabil dan belum mengalami crash. Jadi masih banyak yang harus ditulis. Saya hanya menulis kerangkanya. Setelah kerangkanya siap, kecepatannya akan ditingkatkan. Bab 706. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa Xiao Zi tahu bahwa dia telah dipromosikan. Dia adalah satu-satunya garis keturunan langsungnya di dunia ini, bahkan Liu Yunxuan tidak dapat dibandingkan dengannya. Faktanya, selama mereka adalah anggota keluarga Xiao dan masih hidup, mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan setiap kali mereka dipromosikan. Namun, sekarang hanya dia dan Xiao Zi yang tersisa hidup di seluruh keluarga Xiao. Bahkan Xiao Wan, yang bereinkarnasi dan menjadi putri tertua dari keluarga Wang Jian, tidak bisa mendapatkan keuntungan ini. Karena meskipun jiwanya terpelihara, tidak ada garis keturunan keluarga Xiao di tubuhnya. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal lain. Kalau dipikir-pikir lagi, putri saya tumbuh sangat cepat karena kekuatannya meningkat pesat. Meski usianya belum 10 tahun, kepalanya sudah setinggi pinggang. Dia tampak seperti gadis kecil berusia 14 atau 15 tahun. Karena gen Xiao Chen dan Liu Yunxuan yang sempurna, Xiao Zi tidak terlihat buruk. Tidak hanya tidak buruk, bahkan, tampilannya sangat bagus. Sangat bagus. Kulitnya seputih giok, halus dan cerah, fitur wajahnya sangat indah, kontur tubuhnya indah, dan matanya yang besar bergetar, menampakkan energi yang hidup. Dengan rambut sepinggang, dia benar-benar cantik. Jika rambutnya tumbuh lebih panjang, dia pasti akan menjadi dewi. Xiao Zi mengedipkan matanya yang besar, menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu, dan berkata, "Ayah, mengapa ayah menatapku?" Xiao Chen mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan berkata dengan sedikit kesedihan di wajahnya. "Aku bertanya-tanya, babi mana yang akan mengambil kubis sebaik dirimu di masa depan?" Aku merasa sangat sedih. Xiao Zi memeluk lengan ayahnya dan tersenyum lembut. "Ayah, jangan khawatir, anak-anak bau itu yang menarik perhatianku. Aku suka ayah dan ibu. Mulai sekarang, aku hanya akan bersama ayah dan ibu." Xiao Chen menghisap rokoknya dalam-dalam dan mendesah dalam hati. Kata-kata seperti ini mungkin digunakan untuk membujuk orang bodoh,
tetapi jelas tidak ada gunanya membujuknya. Pria harus menikah ketika mereka sudah cukup umur, dan wanita harus menikah ketika mereka sudah cukup umur. Ini tidak mungkin dihentikan tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Selain itu, putrinya sudah cukup umur dan pada akhirnya akan menikah. Bisakah dia menghentikannya? Bagaimana jika bocah itu jelek? Bagaimana jika bocah itu tidak kompeten? Bagaimana jika bocah itu jahat pada putriku? Semakin dia memikirkannya, semakin Xiao Chen merasa tertekan. Sakit. Sial, tidak peduli seberapa kuat atau besar musuhnya, dia tidak takut, tetapi ketika dia berpikir tentang menikahi putrinya di masa depan, hatinya tidak bisa berhenti bersedih. Kubis yang cantik, putih dan lembut, Tepat saat dia berpikir, kapal sudah berhenti, dan Ye Wuchen melangkah maju dengan cepat untuk melapor. Tuanku, kami telah tiba di Dadu. 7 Raja Pembunuh telah memesan sebuah hotel besar di planet ini sebagai tempat tinggal sementara Anda. Selain itu, orang-orang kami juga telah dikirim untuk memberitahu orang-orang dari kuil perang agar datang dan melakukan kontak. Xiao Chen menjatuhkan puntung rokoknya. Baiklah, turun. Dia tidak mau mematuhi peraturan yang berbelit-belit ini, tetapi kalau tidak ada yang menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Kuil Dewa Perang tidak menyerang Xiao Chen, tetapi Xiao Chen tidak akan begitu kasar hingga menyerang mereka secara langsung dan membuat kekacauan di seluruh galaksi. Selain itu, kuil Dewa Perang tidak hanya memiliki Dewa Perang. Tampaknya ada beberapa anak di bawah Dewa Perang itu, dan kekuatan mereka juga luar biasa. Xiao Chen tidak yakin apakah dia berada di level Dewa Perang atau Master, tetapi dia tahu satu hal di dalam hatinya. Bahkan jika dia seorang Master, kekuatannya bisa jadi 1000 Ki ungu primordial, atau 9999 Ki ungu primordial. Bahkan jika dia adalah Dewa Perang dari 10 arah, dia bisa memiliki 10.000 Ki ungu primordial, atau 99.999 Ki ungu primordial. Oleh karena itu, kita tidak bisa meremehkan lawan hanya karena dia adalah Dewa Perang 10 arah, kita juga tidak bisa terlalu ceroboh dalam pertempuran hanya karena dia adalah tuannya. Di sini, ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Yang bisa dilakukan Xiao Chen hanyalah mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan mantap. Mungkin pertumbuhan seseorang adalah secara bertahap menjadi rasional. Setelah mendarat, sebelum Xiao Chen memasuki hotel, Xiao Zi sudah mulai bertindak genit. Ayah, kita baru saja tiba di planet ini, mengapa kita tidak keluar dan bersenang-senang serta berbelanja? Sayang sekali jika kita tidak keluar setelah kesempatan langka ini. Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Saya tidak tertarik. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Tidak, kau harus tinggal bersamaku. Saat kita sampai di sini, ibumu mengatakan bahwa aku tidak bisa membiarkanmu lepas dari pengawasanku, karena bisa membahayakanmu. Xiao Zi melengkungkan bibirnya. Ayah, jangan khawatir. Aku sekarang adalah Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin aku tidak menjaga diriku sendiri? Siapa di sini yang berani menyusahkanku? Xiao Chen memutar matanya. Siapapun di sini bisa menimbulkan masalah bagimu. Jangan lupa, ini bukan galaksi Vega, ini adalah pusat Bima Sakti. Ada terlalu banyak penguasa di sini. Xiao Zi mendesah pelan. Ayah, kalau ayah mau melakukan ini, aku akan memberitahu ibuku kalau ayah pergi berkencan dengan seorang wanita simpanan. Wajah Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Kau sangat bersemangat, tahukah kau? Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak mau menginap di hotel. Ayah, aku bukan anak berusia 3 tahun lagi, ayah tidak bisa selalu mengikatku. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya karena sakit kepala. Dasar gadis sialan, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Silakan saja, tapi aku ingin mengingatkanmu untuk tidak main-main. Selain itu, kamu harus membiarkan Ye Wuchen mengikutimu. Baiklah. Tenang saja. Itu. Sambil berbicara, Xiao Zi mengulurkan tangan kanannya. Xiao Chen terkejut dan bertanya dengan bingung. Apa yang akan kamu lakukan? Perlukah aku mengatakan itu? Jabatan ini, tentu saja, membutuhkan uang. Bagaimana kita bisa bersenang-senang tanpa uang? Wajah Xiao Chen berkedut hebat lagi. Dia memilih untuk menarik kembali pikirannya sebelumnya. Binatang pemakan emas berkaki 4 ini adalah jaket katun kecil berhati hitam yang dikirim oleh Tuhan untuk menyiksanya. Melihat ayahnya tidak membayar, Xiao Zi berbicara lagi. Ayah, cepatlah. Beri aku uang dan aku akan segera pergi dan menghilang dari hadapanmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi.
Xiao Chen mengeluarkan kartu kristal roh dari sakunya dengan sedikit ketidakberdayaan. Kartu ini terhubung secara terbuka dengan semua bisnis di galaksi Bima Sakti. Tidak banyak kristal roh di dalamnya, hanya 1 juta, tetapi seharusnya cukup untuk Anda belanjakan. Lagi pula, semua kristal roh di dalamnya adalah kristal roh kelas atas. Terima kasih. Aku tahu bahwa ayah adalah yang terbaik bagiku. Setelah mengatakan itu, Xiao Zi mencium wajah Xiao Chen. Bersambung.